Pohon beringin cegah erosi. Rumah kuat karena pondasi. Mohon izin untuk memulai, semoga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para pelatih Bima Sakti Foundation, yang saya hormati Kak Heri selaku Koordinator Pelaksana, dan yang saya hormati Kak Ramda selaku Ketua Pelaksana Chapter Kompetisi PUPK. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada kegiatan Technical Meeting Bima Sakti Cup Chapter Kompetisi PUPK. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari lomba yang diselenggarakan oleh Bima Sakti Foundation sebagai bentuk wadah potensi para pramuka di Indonesia, sekaligus sebagai wujud penerapan nilai Dharma dan Trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu kembali dengan saya, perkenalkan nama saya Rashida sebagai moderator pada acara Technical Meeting siang hari ini. Kakak-kakak sekalian, semakin berkembangnya teknologi digital, kami menghadirkan inovasi terhadap berbagai bidang, salah satunya di bidang pramuka. Pemanfaatan inovasi yang ada sesuai implementasi dapat memperkuat berbagai keterampilan dan kecakapan khusus adik-adik serta kakak-kakak. Dengan Bima Sakti Peduli Generasi Muda Indonesia, yang menjadi komitmen untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan generasi muda di Indonesia melalui nilai-nilai kepramukaan, pendidikan karakter, dan kontribusi positif dalam membangun bangsa. Selanjutnya, untuk memohon kesehatan dan kelancaran kegiatan kita, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian juknis lomba PUPK Bima Sakti Cup. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Cek tes 1 tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya, ada kesalahan teknis tadi. Berikut akan saya tampilkan petunjuk teknis lomba pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan kategori SDMI dan juga SMP MTS yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret tahun 2024. Berikut adalah ketentuan umum lomba PUPK kategori SDMI dan SMP MTS. Baik, yang pertama, lomba PUPK ini dilaksanakan secara online dan on time, Kak. Saya ulangi sekali lagi, lomba PUPK ini dilaksanakan secara online dan on time. Kemudian yang kedua, setiap gugus depan diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 regu, 5 tim dalam 1 regu, di mana 1 tim terdiri dari 2 anggota penggalang, putra atau putra-putra, atau putri-putri, atau gabungan putra-putri, yang berbagi tugas sebagai peserta pengetahuan umum PU dan peserta pengetahuan kepramukaan atau PK. Jadi dalam setiap gugus atau sekolah, Kak, diperkenalkan untuk mengirimkan maksimal 10 tim. Nah, 10 tim ini terdiri dari 2 regu, Kak, yang dimana maksimal dalam 1 regu terdiri dari 5 tim, Kak. Jadi untuk setiap gugus diperbolehkan maksimal mengirimkan 2 regu, yang dimana dalam 1 regu ada 5 tim, Kak. Untuk tim ini bisa putra-putra atau putri-putri atau gabungan dari putra-putri, Kak. Saya ulang sekali lagi, dalam 1 gugus depan maksimal mengeluarkan 2 regu, Kak. Dalam 1 regu terdiri dari 5 tim, Kak. Dalam 1 tim terdiri dari 2 orang, Kak. Boleh putra-putra, putri-putri, atau putra-putri, Kak. Baik, kemudian yang ketiga, setiap tim memiliki nama masing-masing, nama daerah atau nama pahlawan yang berbeda dalam 1 gugus depan dan sudah terdaftar dalam forum online yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi dalam 1 tim
itu antar tim yang lainnya harus berbeda namanya, Kak. Bisa menggunakan nama daerah atau menggunakan nama pahlawan. Baik, lanjut yang keempat, peserta berusia 10-12 tahun untuk kategori SDMI dan berusia 12-15 tahun untuk kategori SMP MTS yang dibuktikan dengan NTA atau NISNK. Kemudian yang kelima, peserta berasal dari satu gugus depan yang sama dan bukan peserta gabungan dari gugus depan lainnya. Saya ulangi sekali lagi, peserta berasal dari satu gugus depan yang sama dan bukan peserta gabungan dari gugus depan lainnya. Yang keenam, histori e-sertifikat peserta dan sertifikat juara dalam lomba ini didaftarkan pada aplikasi Pusat Prestasi Nasional atau puspresnas.com. Yang ketujuh, jika diketahui atau diketemukan peserta tidak sesuai atau melanggar poin-poin di atas, maka akan didiskualifikasi dari perlombaan ini. Saya ulangi sekali lagi, jika diketahui atau diketemukan peserta tidak sesuai atau melanggar poin-poin di atas, maka akan didiskualifikasi dari perlombaan ini, Kak. Kemudian yang ke-8, peserta wajib mengikuti aturan-aturan atau tata cara perlombaan ini dengan baik dan benar sesuai ketentuan penyelenggara. Jika melanggar ketentuan akan didiskualifikasi. Berikutnya adalah ketentuan khusus lomba PUPK kategori SDMI dan juga SMP MTS. Yang tadi ketentuan umum, Kak. Sekarang kita masuk ke ketentuan khusus. Yang pertama, peserta wajib memakai seragam pramuka lengkap tanpa atribut tambahan kecuali baret atau boni ataupun topi khas penggalang. Yang kedua, diperbolehkan berdiskusi dengan rekan satu timnya selama perlombaan berlangsung. Dengan rekan satu tim ya, Kak. Diperbolehkan berdiskusi dengan rekan satu timnya selama perlombaan berlangsung. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan membawa kertas kosong dan pensil yang ditunjukkan kepada panitia via fitur recording pada aplikasi lembar jawab online. Saya ulangi sekali lagi, diperbolehkan membawa kertas kosong dan pensil yang ditunjukkan kepada panitia via fitur recording pada aplikasi lembar jawab online. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan berdiskusi dengan tim lain yang bukan timnya selama perlombaan. Jadi hanya boleh berdiskusi dengan timnya sendiri ya, Kak. Tidak boleh berdiskusi dengan tim yang lainnya, meskipun dalam satu gugus yang sama. Yang kelima, pembina damping atau orang lain dilarang ikut serta membantu timnya saat perlombaan yang dibuktikan melalui fitur recording pada aplikasi lembar jawab online. Saya ulangi sekali lagi, pembina damping atau orang lain dilarang ikut serta membantu timnya saat perlombaan yang dibuktikan melalui fitur recording pada aplikasi lembar jawab online. Lanjut, Kak, yang keenam, setiap penyimpangan yang dilakukan peserta selama perlombaan akan dicatat oleh panitia dan menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam menentukan juara. -3 poin atau -3 poin per kejadian, Kak. Jadi jika ada penyimpangan atau terjadi kecurangan, akan mendapatkan -3 poin setiap kejadiannya. Yang ketujuh, khusus SDMI, materi pengetahuan umum atau PU diambil dari peristiwa-peristiwa di Indonesia dari sepanjang tahun 2023. Sedangkan untuk SMP MTS, materi pengetahuan umum atau PU diambil dari peristiwa-peristiwa di Indonesia sepanjang tahun 2023 dan buku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ke-8, materi kepramukaan untuk SDMI dan SMP MTS diambil dari buku Boyman, karya Andri Bob Sunardi. Lanjut yang ke-9, jumlah soal masing-masing adalah 25 butir soal pilihan ganda. Saya ulangi sekali lagi, jumlah soal masing-masing adalah 25 butir soal pilihan ganda. Kemudian yang ke-10, pemenang diambil dari skor tertinggi dengan waktu tercepat. Yang ke-11, alur lomba. Kedua peserta atau satu tim menggunakan 2 unit gadget atau gawai seperti HP, tablet, atau laptop yang terkoneksi internet. Gadget pertama digunakan untuk membuka soal berupa video primer yang disediakan oleh panitia, dan gadget kedua untuk membuka lembar jawaban. Saya ulangi sekali lagi untuk alur lomba. Kedua peserta atau satu tim menggunakan 2 unit gadget seperti gawai, HP, tablet, atau laptop yang terkoneksi internet. Gadget pertama digunakan untuk membuka soal berupa video premier yang disediakan oleh panitia,
dan gadget kedua untuk membuka lembar jawaban. Yang ke-12, video premier dibuka akses pada gawai pertama dan diputar oleh panitia secara serentak atau on time, sehingga tidak ada satupun peserta yang bisa membuka soal lebih dahulu. Kemudian yang ke-13, peserta menjawab soal menggunakan gadget kedua dengan memilih pilihan ganda yang paling tepat pada form yang sudah disediakan setelah panitia mengirimkan soal pada video premier. Saya ulangi sekali lagi ya, peserta menjawab soal menggunakan gadget kedua dengan memilih pilihan ganda yang paling tepat pada form yang sudah disediakan setelah panitia mengirimkan soal pada video premier. Yang ke-14, jarak antar soal yang satu dengan soal berikutnya adalah 2 menit setelah panitia mengirimkan setiap soal. Jadi setiap soalnya berjarak 2 menit ya Kak. Kemudian yang ke-15, peserta diberi waktu mengerjakan setiap soal selama 2 menit sebelum soal berikutnya ditampilkan. Yang ke-16, peserta bisa mengulang soal dari panitia dengan menekan dan menggeser track ke kiri video premier. Yang ke-17, peserta tidak diwajibkan menjawab semua soal. Jika merasa kesulitan atau mungkin peserta terdapat ketertinggalan soal. Lanjut ke yang 18, skor diambil dari ketepatan peserta dalam menjawab soal. Jadi seberapa banyak peserta menjawab soal dengan benar, maka skor tersebut yang akan diambil oleh panitia. Skor paling tinggi ya. Kemudian yang ke-19, maaf Kak ya, ini ada kesalahan teknis penulisan nomor. Kemudian yang ke-19, jika ada skor dengan nilai tinggi dan sama dengan peserta lainnya, maka diambil kecepatan menyelesaikan soal yang dapat dilacak pada timestamp lembar jawaban setiap peserta. Jadi jika dari tim ada yang mungkin nilainya sama 100 Kak ya. Nah, kita bingung nih gimana ngambilnya? Ngambilnya dari kecepatannya Kak. Jadi siapa yang mengumpulkan cepat dan tepat, maka itulah yang akan memenangkan kejuaraan ini Kak. Kemudian yang ke-20, gawai atau gadget khusus aplikasi lembar jawab wajib didaftarkan kepada panitia melalui web portal yang diinfokan oleh panitia untuk mendapatkan IP address sebagai ID gadget. Untuk mengenai ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Kak Heri selaku koordinator lomba ini Kak. Kemudian yang ke-21, jika diketahui saat perlombaan berlangsung ada sebagian tim tidak sesuai dengan poin 19 di atas, maaf Kak, poin 21 di atas, maka didiskualifikasi dari perlombaan ini. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka akan didiskualifikasi Kak. Lanjut untuk materi Kak. Untuk materi pengetahuan umum atau PU, yang pertama adalah peristiwa bencana alam. Kemudian yang kedua adalah peristiwa nasional. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa seni dan kebudayaan. Dan yang keempat merupakan buku Boyman, bab 29, pengetahuan umum dan wawasan. Itu untuk pengetahuan umum Kak, atau PU. SD dan SMP atau SDMI dan SMP atau MTS. Kemudian materi kepramukaan, bisa Kakak lihat di buku Boyman yang sudah saya jelaskan pada Juknis tadi. Yang pertama bab 3, biografi Baden Powell. Kemudian yang kedua bab 4, sejarah kepanduan dan kepramukaan. Yang ketiga adalah bab 6, istilah kepramukaan. Dan yang terakhir atau yang keempat merupakan bab 7, pengetahuan kepramukaan. Ini untuk materi kepramukaan Kak atau PK. Ada tambahan sedikit Kak, untuk khusus SMP dan MTS ada tambahan materi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut merupakan kategori juara Kak. Yang pertama kategori SDMI mendapatkan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan juga harapan 3, dan juga sertifikat juara. Kemudian yang kedua kategori SMP dan MTS mendapatkan juara 1, 2, 3,
harapan 1, harapan 2, dan harapan 3, dan juga sertifikat juara. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat yang dapat diunduh pada aplikasi Pusat Prestasi Nasional atau pusprestas.com. Kemudian untuk pengiriman trofi wilayah Jawa Timur gratis Kak, tanpa pungutan biaya. Kemudian untuk luar Jawa Timur dikenakan ongkos kirim. Berikut adalah chapter Bima Sakti Cup pertama Kak. Yang pertama adalah Simapur Dance yang sudah kita laksanakan pada bulan kemarin, yaitu tanggal 22 Februari. Kemudian yang kedua adalah PUPK Quiz yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret. Kemudian yang ketiga adalah Sandi Morse Semapur yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei. Kemudian yang keempat adalah Pioneering Tower yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni. Kemudian yang kelima adalah Scout Dance yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli. Kemudian yang keenam adalah Action Creation Yelling yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian yang ketujuh adalah Scout Show yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September. Kemudian yang ke-8 adalah Transformer LKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober. Untuk poin 9 dan 10, Scout Vlog dan juga Scout World Arts ditiadakan Kak karena atas usul dari juri. Kemudian yang ke-11 adalah Scout Presenter yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 November. Kemudian yang terakhir adalah Bima Sakti Cup 2 yang akan dilaksanakan pada tahun depan, Kak. Berikut adalah grup WhatsApp peserta Bima Sakti Cup 1. Bisa di-scan mungkin yang belum join grup. Baik, cukup sekian penyampaian jenis dari saya. Sampai bertemu di lomba PUPK kategori SDMI dan juga SMP MTS pada tanggal 24 Maret 2024. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Maaf juga tadi ada kesalahan teknis dikit Kak. Untuk juknis akan dibagikan lewat grup Bima Sakti tingkat pertama seperti ini. Nanti akan dibagikan oleh panitia setelah TM ini Kak. Oke, baik. Saya kembalikan ke Kak Rosyida. Baik, terima kasih Kak Ramda atas pemaparan juknis mengenai Bima Sakti Cup chapter kompetisi PUPK. Mengenai teknis IP address dan proses pengerjaan akan disampaikan lebih lanjut oleh Kak Heri. Kepada Kak Heri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Terima kasih Bapak. Salam. Kehadirannya. Sampai hari ini saya lihat total ada hampir 90 ya. Baik, saya akan menjelaskan teknik bagaimana cara kita nanti menentukan IP address. Kemudian tadi disampaikan sama Kak Ramda terkait mengenai fitur recording. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti panitia akan bisa menyeleksi, bisa mencatat semua pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing tim. Nah, harapannya dengan adanya fitur-fitur ini, kakak-kakak di lingkungan masing-masing, di gugus depan masing-masing benar-benar bertanding sesuai dengan kejujuran ya, atas asas kejujuran. Baik, saya mulai dulu. Yang pertama, di PM ini akan saya jelaskan teknik mendaftar ya, mendaftarkan gadgetnya ya. Jadi nanti akan ada link coba dikirim linknya ya, di WA ya. Nanti di grup WA akan saya kirimkan linknya pupk.bimasakti.web.id. Bisa dikirim? Nah, nanti di situ akan tampil seperti yang di layar ini Kak ya. Di layar ini ada pilihan. Yang pertama ada menu login. Di sini mengisikan email dan nomor WA. Nah, harapannya nanti sebelum memasukkan email dan nomor WA, pastikan data yang dimasukkan benar. Jangan sampai emailnya kurang huruf atau kurang karakter.
Atau mungkin nomor WA-nya juga kurang angkanya. Oke. Yang pertama, nanti kakak-kakak akan masuk linknya. Jangan langsung masuk email ya kak ya. Karena kita mengawali berarti kakak harus mendaftarkan timnya dulu. Jadi di sini ada tombol warna merah. Kita klik daftar tim sekarang. Nah ini. Nah setelah kita klik, kemudian akan muncul tombol warna biru daftar sekarang. Nah di sini baru kita masukkan. Di sini ada email tim, kemudian kategori. Kategorinya berarti nanti menyesuaikan gugus depan kakak nanti apakah SDMI ataukah SMP ataukah MTS. Jadi misalkan di sini nanti dimasukkan emailnya, ini contoh ya email saya. Oh, ini contohnya. Ini contoh ya kak ya. Kemudian kategorinya, anggap saja saya milih yang SD karena sekolahnya SD. Yang kita masukkan nama SD-nya. Misalkan nama SD-nya. Nah, kemudian provinsinya disesuaikan. Bisa pilih Jawa Timur. Kemudian kabupatennya saya pilih yang Malang. Setelah itu IP address. Nah ini di sini coba dilihat. Di atasnya kolom IP address gadget Anda itu di atasnya ada angkanya ya. Ada angka your IP address itu 125.166.0.77. Pastinya nanti saat kakak membuka ini akan berbeda dengan tim yang lain. Nah ini kita blok dulu, kita kopikan. Setelah kita copy, kita tempelkan di sini. Nah seperti ini kak. Kemudian nama tim, contohnya ini aja. Nama daerah ya. Saya pilih Malang, contoh ini. Nah, kemudian nomor WA tim ini saya masukkan contoh. Nah, perhatikan Kak. Nanti pastikan yang pertama kolom email ini sudah benar. Kemudian kolom nomor WA tim ini sudah benar. Karena ini yang nantinya dipakai untuk apa namanya? Sebagai passwordnya. Jadi harus benar. Kemudian nama lengkap anggota satu. Karena di sini ada satu tim 2 orang. Saya contohkan namanya Budi misalnya. Kemudian tingkatannya Budi adalah penggalang ramu misalnya. Karena SD ya. Kemudian di sini ada Andi. Nanti diisi nama lengkap Kak ya. Karena fungsinya nanti sebagai penulisan sertifikat. Kemudian tingkatan anggota yang kedua saya pilih pramugari. Nah, jika sudah selesai, kakak bisa simpan di sini. Nah, setelah tersimpan maka akan muncul seperti ini Kak. Ya, nama sekolah ini dan sebagainya nanti tinggal login ya. Jadi kakak nanti klik lagi, diulang lagi PUBK Bima Sakti, kemudian nanti login. Nah, setelah login, nah, sebentar Kak ya. Setelah login, saya hide. Mas, pilih Mas. Bentar Mas. Jelas ya, saya ulangi lagi. Siap, sudah. Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Di atasnya lembar jawaban itu ada 5 tombol. Yang warna merah ini adalah tombol autoproctor. Jika kita klik, nah maka akan muncul autoproctor enable. Artinya dia secara langsung akan mengawasi dan menghandle kamera kita, kamera masing-masing gadget kita. Jadi nanti yang akan muncul di dashboard kami itu akan wajah-wajah kakak-kakak atau adik-adik peserta yang sedang melaksanakan kegiatan perlombaan. Kemudian di sini nanti kameranya dinyalakan juga, muncul webcam enable. Ini fungsinya untuk laptop
atau komputer PC. Jadi ini wajib dinyalakan. Kemudian recordingnya ini, mic-nya harus dinyalakan juga supaya apa? Kami bisa mendengarkan adik-adik sedang diskusi apa. Apakah adik-adik diskusi dengan timnya, ataukah mungkin adik-adik dapat kode dari kakak-kakaknya. Nah, harapannya di sini benar-benar terpantau mulai dari fotonya, suaranya, itu kami bisa memantau. Karena fungsinya apa? Kami akan mencatat semua pelanggaran ini dan akan mengurangi setiap kejadian 3 poin dari skor yang adik-adik kumpulkan saat mengerjakan aplikasi ini. Kemudian ini ada video. Nah, recording enable berarti langsung mencetak, ya, langsung merekam apa yang kita lakukan. Yang terakhir ini adalah GPS. Nah, jadi dengan 5 tombol ini yang semua harus mengaktifkan sebelum lomba dimulai. Dengan begini kami akan bisa melihat detail bahwa adik-adik bermain secara sportif dan jujur. Itu adalah contoh yang dimaksud fitur recording yang tadi yang disampaikan sama Kak Ramda. Kemudian berikutnya cara pengisian, ya. Cara pengisiannya yang pertama ini email, tinggal kita centang saja karena emailnya terdaftar. Kemudian nama timnya kita isi ulang lagi. Tadi nama timnya apa? Malang, ya. Kemudian IP address-nya kita lihat di atas ini ada, masih kami tempelkan. Nah, ini tinggal di copy lagi. Kemudian kita masukkan IP address, kita paste, kemudian next. Nah, dari sini nanti adik-adik bisa melihat lembar jawabannya. Kemudian bagaimana caranya kita akses soalnya, kan begitu. Jadi kalau ada lembarnya berarti harus ada soalnya. Oke, saya share screen lagi sekalian untuk lembar. Ini contohnya, ya. Kita siapkan dulu. Kita mulai di pukul 13.36, ya, 1 menit lagi, ya. Ini contohnya, saya setting dulu, Kak. Pukul 13.37. Oke, 13.37. Sekarang kita lihat di YouTube, ya. Di YouTube. Karena tadi kita bilangnya Premiere. Nanti linknya soal akan kami kirimkan. Ini, ya, contoh soal PUPK. Ini saya klik. Nah, setelah ini akan tampil 1 menit lagi. Nah, maksudnya apa? Gadget yang satu kita gunakan untuk menonton video Premiere yang kita lakukan secara bersamaan. Kemudian gadget yang kedua yang didaftarkan adik-adik itu nanti digunakan untuk mengakses lembar jawaban. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini bentar lagi kita mulai, ya. Nah, ini nanti semuanya secara bersamaan akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjangnya, ya. Kalau SD nanti soalnya jelas lebih mudah, kalau SMP juga lebih mudah, hanya lebih banyak.
yang dibaca, yang dipelajari juga lebih banyak. Mohon bersabar Kak ya, kita menunggu 1 menit setengah ya. Bentar lagi kita mulai. Nah, dengan begini semua peserta akan mengerjakan secara bersamaan. Tidak ada yang tidak mengerjakan bersamaan. Di Malang hari ini musim hujan ya Kak ya. Jadi suara saya mungkin masih kalah sama air hujan ya. Detik 40 detik lagi kita mulai. Lima 15 detik lagi kita mulai. Nanti biar kakak tahu eh, jeda jeda antara soal pertama dengan soal kedua dan soal-soal berikutnya. Nah ini kita mulai Kak ya. Nah ini soal pertama pengetahuan umum. Maka di formnya juga sama soal 1 umum. Oke kita mulai setelah ini. Nah ini soal pertama waktunya 2 menit. Kakak bisa lihat di video. Di sini ada timer ya, timer 2 menit. Nah di sini adik-adik boleh diskusi dengan satu tim. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah ini contoh penyebab yang menjadi penyebab utama dari banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 2023 pada umumnya curah hujan ya. Mungkin ini. Nah, seperti ini. Soal yang susah atau soal yang mudah tetap kita beri jeda 2 menit. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa diskusi. Oh, mungkin A, kalau A kurang pas mungkin C mungkin. Karena di Jakarta tidak ada hutan sehingga risiko pemanasan global juga tinggi, banyak gedung-gedung bertingkat. Bisa jadi diskusi seperti itu, atau bisa jadi memilih yang A. Dengar suara saya? Ya. Nah itu contohnya. Kemudian susunan soal ini saya buat tidak umum 25 secara langsung, baru ke pramukaan 25. Tetapi soal U1 umum nanti akan berikutnya soal 1 kepramukaan. Seperti yang ini yang kita lihat ini. Ini juga sama, soal 2 umum, juga soal 2 kepramukaan. Nah, ini saya buat soal tadi hanya sekitar 3 soal ya. Berarti ada 3 soal umum dan 3 soal kepramukaan. Itu pun memakan waktu sekitar 6 menit. Jadi mohon bersabar ya Kak ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lanjut ke soal 1 pengetahuan kepramukaan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menggunakan syal atau kacu pramuka pada seragam penggalang. Misalkan ada hilaf, ada yang mengisi di pinggang misalkan. Nah, mungkin temannya bisa diskusi menyampaikan, loh bukan di pinggang, tapi mungkin di kepala. Oh, enggak di kepala, karena kacu leher kan ada di leher, jadi ya di leher. Nah, waktu 2 menit ini bisa dimaksimalkan untuk diskusi. Ingat, hanya diskusi 1 tim ya. Nah, di video premier ini kita bisa menggulung ke sebelumnya, ke soal-soal sebelumnya, tetapi kita tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini contohnya ini. Misalkan saya ambil yang lama, bisa tinggal klik saja. Nanti adik-adik tinggal geser pakai track ini aja, seperti yang saya tampilkan di share screen ini.
Adik-adik nanti tinggal geser-geser saja. Geser, tinggal klik, otomatis akan kembali ke soal-soal sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan nomor yang ini kosong, nanti bisa diisi ulang dengan cara melihat soal sebelumnya. Tapi soal-soal berikutnya tidak akan bisa dibuka. Karena secara Premier ya. Itu. Kemudian kita persiapan di soal 2 umum. Ini contoh ini. Kemudian untuk materi wawasan secara global peristiwa tidak hanya di Jawa ya, meskipun kami ada di Jawa, tetapi secara keseluruhan di Indonesia. Jadi semua provinsi yang ada event-event berita bencana nasional dan sebagainya di tahun 2023 akan kami jadikan sebagai soal. Nah ini waktu mau habis. Nah ini soal kedua, pengetahuan umum. Nah, di mana lokasi gempa bumi terbesar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Mana ini? Di mana? Ada yang tahu kakak-kakak? Cianjur Selatan. Mana ya kira-kira? Di mana ya? Sulawesi. Tahu saya kayaknya di Sulawesi Jawa ya. Barat. Jawa Barat. Sulawesi. Permisi, Kak, maaf. Sulawesi apa? Sumatera itu di Aceh biasanya seperti itu. Di Sumatera. Adanya nggak? Di mana? Oh. Nah ini kita bisa diskusi. Sumatera. Nah, oke kita pilih Sulawesi ya, Sulawesi, Kak. atau Sumatera. Oke, ada yang milih Sulawesi. Kak, maaf mau tanya, Kak. Sulawesi. Sumatera. Sulawesi. Sumatera. Sulawesi. Benernya. Sulawesi. yang tahu caranya ya. Ini saya hentikan dulu. Dari peserta apakah tahu caranya seperti ini? Siap sudah. Ya. Khusus laptop kita bisa buat dua screen seperti ini. Tidak perlu membuat dua gadget. Izin bertanya. Tapi untuk HP saya sarankan ada dua. Karena satu untuk melihat soal, yang satu untuk mengerjakan lembar jawaban. Mungkin itu Kak ya. Ngetik. Address, kemudian tombol-tombol yang wajib dinyalakan semuanya. Jika tombol ini sudah dinyalakan, ini saya tutup dulu PUBK-nya. Jika tombol-tombol yang ini sudah kita nyalakan, maka tidak bisa dihentikan, Kak. Ini kalau saya tekan lagi ya, maka tidak bisa. Dia akan request. Tolong di-unmute semua, di-mute semua. Oke, tak ulangi lagi. Tombol-tombol ini hanya sekali pakai. Satu kali klik maka akan menyimpan di server Bima Sakti Foundation. Itu. Oke, cukup sekian terkait cara mengerjakan, kemudian cara mendaftar timnya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, silakan kakak-kakak untuk mendaftarkan timnya masing-masing. Ingat, nama tim adalah nama daerah atau nama pahlawan. Tidak diperkenankan nama hewan, bunga, dan sebagainya. Hanya nama daerah atau nama hewan. Mungkin sekian dari saya terkait fitur recording dan IP address. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Ros selaku moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan juknis Bima Sakti Cup Chapter Kompetisi PUBK oleh Kak Randa dan Kak Heri. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada adik-adik dan kakak-kakak, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya.
Untuk pertanyaan, kami tampung terlebih dahulu. Setelah itu akan dijelaskan oleh Kak Ramda dan Kak Heri. Baik, untuk SMPN 138 Jakarta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak, kalau tiap Baik, dipersilakan untuk SMPN 138 Jakarta. Baik, sepertinya SMPN 138 Jakarta mengalami kendala. Berikutnya kepada Kak Surya Adam Hasibuan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, selamat siang semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Surya Adam Hasibuan, salah satu pembina dari SD Kurota Ayun, Cijambe, Jawa Barat. Nah, ada beberapa pertanyaan Kak yang menjadi permasalahan dalam pikiran saya. Yang pertama, masalah pendaftaran tadi ya, yang mendaftarkan tim. Nah, di situ kan memakai email dengan nomor HP. Yang mana kalau kita ketahui anak SD mungkin ada banyak yang tidak memiliki email. Apakah bisa emailnya itu pakai email pembina, satu orang pembina, jadi emailnya sama semua, tapi nomor HP-nya beda-beda, jadi nomor HP siswa mungkin bisa dimasukin ke situ. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi ada dijelaskan 25 soal pilihan berganda. Setelah nonton di video, ternyata soal satu itu soal satu umum, soal satu ada juga soal satu kepramukaan. Nah, apakah satu umum dengan satu kepramukaan itu dihitung dua atau dihitung satu soal? Jadi kalau misalkan 25 soal, apakah dikali dua, 25 soal umum, 25 soal kepramukaan. Kemudian yang ketiga, apakah ada sistem pengurangan nilai apabila terdapat kesalahan dalam menjawab ataupun penambahan nilai, misalkan kalau benar satu soal dikali 3, salah dikali 2, tidak menjawab soal, dihitung 0 gitu. Barangkali ada seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, mengenai kertas kosong tadi tuh kayak gimana ya Kak? Tadi saya lihat ada di Juknis untuk direkam kertas kosong beserta dengan alat tulisnya. Mungkin itu aja Kak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Surya. Selanjutnya kepada Kak Erik Lindungan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak kedengeran Kak. Masuk, Kak. Masuk Kak, silahkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Kak. Perkenalkan, Kak, nama saya Erik Lindungan. Mungkin ini di luar Jawa, Kak ya. Saya dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas. Mungkin ini pertama kalinya ikut kegiatan ini. Pertanyaan saya, Kak, mengenai sistem. Ini teknis ya, Kak. Apakah boleh seandainya untuk menghemat alat karena keterbatasan alat, seandainya soalnya itu ditampilkan menggunakan infocus, ya, menggunakan infocus, karena itu sepertinya saya lihat tadi YouTube. Jadi soalnya ditampilkan menggunakan infocus karena rencananya ini mau satu tempat
Itu Ya, yang boleh. pertama. Yang kedua, Oh, ya. di Juknis itu usia SD itu 10 sampai 12 tahun. Seandainya ini Kak, karena banyak yang mau ikut, seandainya ada siswa yang usianya kurang dari 10 tahun atau lebih dari 12 tahun untuk SD, apakah diperbolehkan atau tidak? Karena daftarnya di sana saya lihat itu menggunakan NISN. Ya, kemungkinan besar kalau NISN berarti kan real seperti itu. Mungkin itu saja Kak pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Erik. Berikutnya kepada Kak Akmal dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Akmal Rizky Al-Fatani dari MTS Negeri 11 Jombang. Mau tanya, dari pendaftaran tadi kan ada yang namanya mendaftarkan setiap tim 1 dan tim 2. Nah, di Juknis ada setiap regu ada 5 tim. Apakah tidak langsung 5 atau cuma mewakili 2 saja, Kak? Sekian, saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Akmal. Untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan kepada Kak Asep Saifuddin untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak, maaf, Lip. Kedengar suara Kak? Kepada Kak Asep dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik Kak, tapi saya pakai kaos biasa ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Baik, tidak apa-apa, Kak. Baik, Silahkan, Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya Kak, terkait pertama masalah pendaftaran ya. Tadi kan di pendaftaran itu untuk IP address kan langsung muncul atau terdeteksi ya. Nah, apakah gadget yang digunakan saat mengerjakan soal itu harus sama dengan ketika mendaftar gitu? Apakah boleh menggunakan gadget yang berbeda ketika mendaftar dan pada saat pengerjaan soal? Itu yang pertama, Kak. Kemudian yang kedua, saya masih ambigu terkait dengan satu satu regu itu ada 5 tim. 5 tim itu berarti kan isinya 10 orang Kak ya. Jadi intinya dimohon diperjelas untuk yang terkait tadi Kak, yang sama dengan pertanyaan Kakak sebelumnya, yang terkait dengan jumlah satu regu itu 5 tim. Nanti itu bagaimana? Oke, itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Asep. Untuk pertanyaan berikutnya, dipersilakan kepada Kak Ahmad Hafi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, silakan Kak Ahmad Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Ada dua. Pertama-tama ada. Mohon maaf untuk Kak Ahmad Hafi, untuk suaranya apa bisa dikeraskan lagi karena kurang terdengar dengan jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya saya punya dua. Pertanyaan pertama yaitu bab berapa yang akan ada di soal untuk PU dan PK? Kedua, apakah diperbolehkan satu regu menggunakan satu gadget untuk Zoom dan sisanya para peserta menggunakan gadget masing-masing? Oke, itu saja.
Untuk Kak Ahmad Hafi, apakah boleh mengulang pertanyaan nomor pertama tadi? Karena suaranya belum terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, pertama-tama, bab berapa yang ada di soal untuk PU dan PK? Untuk yang pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan satu regu menggunakan satu gadget untuk Zoom? Dan sisanya, para peserta menggunakan gadget masing-masing. Baik, terima kasih Kak Ahmad Hafi. Untuk pertanyaan berikutnya ya, ini Kak Ahmad Rizky Demara dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara Bapak yang baju lengkap pramuka, tapi yang nggak lengkap gak apa-apa. Mohon maaf Kak, Pak bisa diulang karena suaranya belum terdengar dengan jelas. Memang saya mau bicara yang baju pramuka yang lengkap gak apa-apa, tapi yang nggak lengkap yang nggak apa-apa. Yang baju yang pramuka bisa yang masuk tapi gak lengkap. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad. Berikutnya, pertanyaan dari SMPN 138 Jakarta. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Sepertinya dari SMPN 138 Jakarta masih mengalami kendala. Untuk berikutnya, Kak Muhammad Teguh Pangestu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya, apakah boleh untuk satu tim hanya satu orang saja, Kak, yang mengikuti PUPK? Siap, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Teguh. Pertanyaan berikutnya oleh Kak Halilintar dari SMPN 1 Cibabar, dipersilakan. Yang Zoom yang persiapan lomba, yo. Ingin bertanya Kak, Yuk. Bukan tertera untuk boleh jika tidak mengisi semua soal. Izin bertanya, maka jika tidak soalnya diisi akan dikenakan pengurangan poin. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Halilintar atas pertanyaannya. Selanjutnya, seluruh pertanyaan akan dijelaskan oleh Kak Ramda dan Kak Heri. Kepada Kak Ramda dan Kak Heri, dipersilahkan. Yang buat persiapan lomba itu LCC. Start video. Nggak terdengar Kak. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Surya terkait 25 soal pilihan ganda, satu umum dan satu pramuka, apakah dihitung dua? Sesuai dengan juknis yang kami share, bahwa komposisi soal itu ada 25 soal pengetahuan umum dan 25 soal pengetahuan kepramukaan. Sehingga setiap soal dihitung masing-masing. Jadi kalau dimaksud Kak Surya tadi satu umum satu pramuka dihitung dua, berarti ya. Nantinya totalnya ada 50 soal. Satu soal bobotnya 2 poin. Jadi kalau benar dapatnya 2.
kalau salah tidak ada pengurangan poin. Artinya adik-adik saya beri apresiasi, jika jawabannya salah maka tidak ada nilai yang dikurangi. Akan tetapi nilai akan kami kurangi jika adik-adik melanggar yang tercatat pada fitur recording dan fitur mic atau fitur auto proctor ya, itu namanya auto proctor ya, yang mengawasi kita ujian itu yang mencatat. Maka semua catatan di situ yang saya lihat, kami lihat, panitia melihat yang menyimpang, maka akan kami kurangi poin sebanyak 3. Mungkin itu Kak Surya. Kemudian yang kedua, tolong kecilkan. Langsung tim. Kemudian yang kedua terkait Nggak kedengeran, Kak. Suaranya Kak nggak ada Kak. Suaranya Kak, suaranya. Oke, saya ulangi lagi. Nggak ada. Oke, sudah ada suara? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi untuk pertanyaan yang kedua tentang apakah juara ditentukan 1 kali ataukah ada babak penyisihan. Di dalam kegiatan ini hanya 1 kali permainan, 1 kali perlombaan. Siapa yang paling cepat dengan skor paling tinggi, dia lebih berpeluang untuk mendapatkan juara. Ya, jadi nggak ada lagi babak penyisihan. Jadi adik-adik nanti cukup sekali main selama 1 jam mungkin, perkiraan kami 1 jam selesai. Itu. Kemudian pertanyaan ketiga, maksud dari setiap tim memiliki nama berbeda dalam satu gugus depan itu bagaimana? Oke, jadi begini. Misalkan ada sekolah A itu mengirimkan 5 tim. 5 tim itu berasal dari satu regu, di mana satu regu umumnya 8 anggotanya, tapi kita menganggap satu regu 10 anggota. Sehingga jika dibagi 2, maka akan menghasilkan 5 tim. Nah, dari tim-tim ini itu akan diberi nama masing-masing yang berbeda. Contohnya, tim yang pertama diberi nama Malang, tim yang kedua diberi nama Surabaya, tim yang ketiga mungkin nama pahlawan, mungkin Insinyur Juanda, tim yang keempat mungkin R.A. Kartini karena perempuan, tim yang kelima mungkin siapa ya? Ya, pokoknya nama daerah atau nama pahlawan. Seperti itu, Kak. Kemudian setiap sekolah diperbolehkan maksimal mengirim 2 tim, 2 regu. Maaf, maksud saya 2 regu, bukan 2 tim. 2 regu. Jika satu regu kakak bisa mengirimkan 5 tim, maka kalau 2 regu bisa maksimal 10 tim. Apakah diperbolehkan mengirim 3 tim saja? Diperbolehkan. Jumlah tim maksimal adalah 10 tim, tetapi tidak bisa memungkinkan jika kondisi di sekolah kakak, mungkin anggota-anggota penggalanya tidak banyak, atau mungkin yang terseleksi hanya sedikit, mungkin hanya 4 anak, berarti kakak mengirimnya hanya 2 tim saja. Jadi tidak ada pemaksaan untuk wajib 10 tim atau 5 tim. Yang jelas kami memberikan kesempatan dalam 2 regu ini bisa berkarya dengan baik, bisa berprestasi dengan baik, bisa berlaga sama-sama semuanya. Kan begitu. Kami mewadahi seperti itu, Kak. Tetapi tidak memungkinkan, bisa memungkinkan ya, nanti kakak-kakak hanya mengirim 1 tim juga boleh, hanya 2 anak yang diperkirakan mereka punya kemampuan umum dan kepramukaannya juga bagus. Monggo silakan. Tidak ada larangan untuk itu. Yang penting maksimal adalah 10 tim. Ya, Kak ya. Itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, lombanya memakai aplikasi apa saat mengisi soal? Nah, untuk mengisi soal, kakak cukup menggunakan Google Chrome yang sudah login dengan email yang sudah didaftarkan. Saya ulangi lagi, tadi waktu kakak mendaftarkan, itu kan memasukkan email. Pastikan HP yang digunakan adalah HP tersebut saat mendaftarkan. Karena apa? HP yang digunakan untuk mendaftar itu akan muncul IP address atau angka unik yang dimiliki oleh masing-masing gadget atau HP atau laptop atau komputer
semuanya memiliki angka unik yang tidak akan pernah sama. Sehingga nanti jika kakak mendaftarkan menggunakan IP address HP-nya pembina, tetapi adik-adik menggunakan HP-nya peserta, HP-nya adik-adik sendiri saat mengerjakan, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi soal lembar jawab. Nah, itu jadi nanti akan ada waktu 1 minggu ke depan, yang tadi ya, lembar jawab itu tidak akan saya tutup. Kakak bisa menggunakan HP yang digunakan atau laptop yang digunakan itu untuk mendaftar. Nah, jika sudah paten, sudah oke, maka akan kami kunci kodenya, IP address-nya kami kunci, sehingga hanya HP tersebut saja yang bisa login ke dalam aplikasi penjawab soal tadi, PUBK tadi, yang tadi sempat saya praktekkan. Itu ya Kak ya. Kemudian pertanyaan kelima, maksimal 5 regu, apa ini nak? Apa coba lihat tadi. Oh, ya mungkin angka 5-nya kencang tapi regunya yang pelan mungkin. Oke. Saya ulangi lagi, untuk pendaftaran ini maksimal 2 regu dengan jumlah anggota 10. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Hanya 2 regu, Kak. 2 regu itu boleh putra-putri, boleh putra-putra, boleh putri-putri, atau gabungan. Yang penting dalam satu gugus depan, tidak boleh gugus depan yang lain bergabung. Itu. Kemudian pertanyaan yang ke-6, recording TM apakah di-up di YouTube? Ya. Recording TM yang sekarang kita laksanakan ini akan kami upload maksimal besok. Entah nanti malam atau besok akan sudah bisa ditayangkan di YouTube dan bisa dipelajari bersama. Kemudian terakhir pendaftaran H-7 ya. Untuk pendaftaran tim akan kami tutup H-7. Saya ulangi lagi. Terakhir pendaftaran adalah H-7. Jadi kalau tanggalnya 24 kegiatannya berarti tanggal 14 kita tutup. Karena apa? 7 hari ini adalah masa kami untuk memastikan bahwa IP address kakak-kakak benar-benar itu yang digunakan. Karena kalau sudah dikunci tidak bisa dibuka kembali. Kemudian yang ke-8, cara mematikan kamera. Nah ini. Pada aplikasi fitur recording, cara mematikan kamera cukup mudah. Cukup klik silang. Ya, klik silang paling pojok atas, itu maka akan semuanya hilang. Hilang bukan hilang ya, mati maksudnya. Tapi di database kami, di server kami akan tetap muncul terakhir sebelum di close atau sebelum ditutup. Itu Kak ya. Kemudian email utama. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jika contohnya tadi saya dengar ada anak SD yang ikut berpartisipasi, tetapi tidak punya email, ya kayak gitu ya, maksudnya tadi ya. Sehingga apakah diperbolehkan menggunakan emailnya pembina? Maka jawabannya tidak bisa Kak. Karena untuk saat ini di HP Android itu semuanya pasti punya email masing-masing. Jadi kalau ada 5 HP, maka ada 5 email. Ada 5 tim. Itu yang dimaksud. Jadi satu email, satu HP atau satu gadget atau satu laptop. Jika kami menemukan ada satu laptop ya, laptop membuka 2 email, IP address-nya akan tampil sama. Nah, dari sini akan muncul yang namanya kecurangan. Nah, itu nanti beresiko akan didiskualifikasi nilai-nilai yang sudah dikerjakan. Itu. Kemudian kriteria penilaian soal tadi ya, ada yang pengurangan dan sebagainya. Saya ulangi lagi, tidak ada pengurangan Kak, karena adik-adik itu sudah belajar luar biasa, sehingga kami beri apresiasi. Jika tidak dikerjakan atau salah, maka nilainya adalah kosong. Nah, jika kosong, tidak ada resiko apapun, maka sebaiknya dikerjakan. Siapa tahu pilihan yang adik kerjakan tadi, yang awalnya kosong jadi benar. Nah, kan bisa menambah poin, bisa menambah skor. Nah, itu.
Kemudian mengenai kertas kosong, nah terkait ini kertas kosong yang nanti ditampilkan ya. Baik, kemarin sempat kami sampaikan kepada penilai atau pelatih kami yang di Bima Sakti Foundation, fungsinya siapa tahu ada soal tentang menaksir, sehingga adik-adik harus menghitung. Bisa jadi ini cuma cuma spill saja ya. Atau mungkin ada soal-soal tertentu yang membutuhkan hitungan, entah itu pengetahuan umum, entah itu pengetahuan kepramukaan. Nah, cara menampilkannya nanti setelah 5 tombol tadi diaktifkan, maka adik-adik wajib memegang, contohnya ini saya ya. Oke, anggap saja ini kertas ya. Jadi nanti adik-adik cukup menampilkan seperti ini kertasnya, dibalik 1 lembar, diputar saja. Nah, jika sudah kosong baru diletakkan. Nah, hanya seperti itu caranya, biar kami tahu bahwa itu kertasnya kosong. Nanti kalau ada tulisan yang lain ditukar dengan pembinanya, ya itu terserah. Yang jelas kami di Bima Sakti Foundation mengajarkan adik-adik tentang kejujuran, tentang sportivitas, di mana kemenangan itu adalah bonus dari kejujuran kita. Ya, seperti itu. Bukan dari cara-cara yang curang. Kemudian teknis, apakah boleh seandainya soalnya ditampilkan proyektor. Nah, ini tadi memang belum sempat saya sampaikan. Ini adalah usul yang bagus, saran yang bagus. Ini juga menghemat. Jadi misalkan ada 5 tim, ada satu sekolah mengeluarkan 5 tim. Kemudian soalnya, karena soalnya sama, ditampilkan di dalam proyektor, kemudian adik-adik cukup memegang 1 handphone atau gadget yang didaftarkan. Boleh Kak, terima kasih masukannya, luar biasa ini. Sehingga yang pertama hemat, yang kedua lebih tertib. Nah itu. Yang penting tidak ada komunikasi antara tim satu dengan tim yang lain. Kemudian terkait ini, pertanyaan ke-13, usia kurang dari 10 atau lebih dari 12 tahun untuk SD ini ya. Untuk SD, jika kurang anggota, nanti dicek di NISN, ternyata memang usianya kurang dari 10 atau 9, masih usia siaga, atau mungkin usianya sudah lebih dari 12. Nanti saya konfirmasi ya Kak ya, saya tanyakan ke pelatih dulu, atau para juri, nanti akan saya jawab lagi untuk yang poin ini. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, pendaftaran apakah gadget harus sama saat satu regu ada 5 tim? Oh ya, tetap Kak, tadi seperti yang saya sampaikan, 1 gadget, 1 akun, email, dan 1 tim. Jadi kalau ada 5 tim, maka paling tidak ada 5 gadget yang didaftarkan. Gitu Kak ya, tidak ada pembinanya sendiri yang memasukkan. Karena kalau pembinanya masukkan sendiri, maka IP address-nya akan sama semua. Jadi 5 tim tadi IP address-nya sama semua, saat mereka login akan tertolak dan hanya 1 yang bisa masuk. Dari ke-5 tadi hanya 1 yang bisa masuk, karena IP address-nya sama. Tetapi jika mereka memasukkan IP address yang berbeda dengan yang didaftarkan pembina, maka secara otomatis akan didiskualifikasi, tidak sesuai dengan juknis. Itu Kak, terima kasih. Kemudian soal berikutnya, setiap tim emailnya apa harus sama? Berbeda Kak ya, tadi saya sampaikan. Kemudian soal PU berapa dan PK berapa. Saya ulangi lagi, soal pengetahuan umum ada 25 butir soal pilihan ganda, dan soal pengetahuan kepramukaan juga ada 25 soal pilihan ganda. Nah, kemudian terkait baju tadi ada yang tanya, bajunya bagaimana? Wajib memakai seragam pramuka lengkap, kecuali topi, boleh menggunakan topi ciri khas penggalang masing-masing. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, satu tim yang ikut PUPK, apakah boleh 1 orang yang ikut PUPK? Kalau dalam juknis tidak diperbolehkan karena syarat maksimal minimalnya adalah 2 dan maksimal adalah 2. Berarti harus 2. Jika kakak hanya punya 1, maka cari teman 1 saja meskipun dia tidak mengerjakan. Itu strategi masing-masing Kak ya sebenarnya, tidak perlu dijawab sebenarnya. Yang jelas harus 2 ya Kak.
supaya ada komunikasi, ada diskusi di dalam kegiatan lomba ini. Jadi tidak secara individual. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi. Kak Dava. Oh, ada tambahan, sebentar. Sebelum perlombaan dimulai, apakah boleh pembina membantu menyeting alat untuk perlombaan? Selama timer ya. Timer atau apa namanya ini? Video Premiere belum mulai, maka diperbolehkan kakak-kakaknya, kakak pembina untuk membantu menyeting alatnya. Jadi saat sudah mulai ya, start, maka tidak ada lagi bantuan apapun dari kakak-kakak pembina atau orang lain atau guru-guru yang lain. Ada lagi tambahan? Mungkin itu jawaban dari saya. Nanti akan saya sambung lagi dengan pertanyaan yang lain. Dan untuk pertanyaan satu tadi akan saya koordinasikan dengan pelatih hari ini juga. Terima kasih masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Heri atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya, bagi kakak-kakak yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan segera mengaktifkan kamera, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Saya ulangi, bagi kakak-kakak yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan segera mengaktifkan kamera, karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Yang mereka meskipun nggak tampil, tapi kita ini kan apa Kak, sudah diaktifkan. Persilakan bagi kakak-kakak untuk memberikan gaya terbaik versi diri sendiri. Pose terbaik versi kakak-kakak. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Nggak bisa ada. Oke, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagi kakak-kakak, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Ya, Kak. Ada. Baik, untuk Kak Ariski. Mohon maaf, saya ulang. Untuk Kak Azikri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak, izin bertanya. Kan tadi kan saya lihat peraturannya tidak boleh memakai simbol tambahan kecuali kacu, baret, dan lain-lain. Apakah boleh memakai TKK atau simbol ramu, Kak? Itu Kak sudah ya, Kak. Sudah, Kak, sekian. Baik. Hanya itu? Ya, Kak. Berikutnya dari SMP Negeri 138 Jakarta. Untuk SMP Negeri 138 Jakarta, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Permisi, Kak. Ya, izin bertanya. Tadi kan kita ada nanya, tapi tadi sempat keluar dari Zoom-nya karena masalah koneksi. Izin bertanya kembali. Pangkalan saya kan mengirim 5 tim. Nah, jika menggunakan laptop untuk Zoom barengan, tapi pengerjaan soal tetap menggunakan HP per tim itu boleh?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Ferdian dari SMP 10 Tegal dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, yang dari rumah. Ini. Baik, izinkan saya bertanya. Bolehkah tim menggunakan nama keluarga? Yang kedua, apakah anggota peserta lomba boleh menggunakan selempang TKK? Baik, apakah Udah segitu bisa aja. dijawab Terima pertanyaan kasih. pertamanya karena suaranya kurang terdengar dengan baik. Pertanyaan pertama itu, bolehkah nama tim menggunakan nama kelurahan? Yang kedua, bolehkah anggota peserta lomba menggunakan selempang TKK? Baik, terima kasih kepada Kak Ferdian atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin di obrolan ada yang Silakan untuk beri pesan, Kak. terlebih dahulu. Kak, izin bertanya lagi. Udah boleh. Apakah dari SMP Negeri 138 Jakarta ingin bertanya kembali? Ya, Kak. Izin bertanya kembali, Kak. Ini untuk aplikasi lembar jawaban baru bisa masuk pas hari H lomba ya, Kak? Soalnya tadi udah masuk, tapi gak bisa, Kak. Ya, pakai email. Padahal udah pakai email sama nomor yang sama. Kayak dibilang pakai nomor pembina. Gue mau. Tadi dibilang pakai nomor Baik, pembina. terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Persilakan kepada Kak Heri untuk melanjutkan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Yang ditanyakan tadi berapa? Apa boleh pakai ini terus? Oh, dari sini. Oke. Pertanyaan yang bagus ya adik-adik ya. Apakah boleh pakai TKK atau selempang, simbol ramu dan sebagainya? Selama itu menempel di badan, maka kami perbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah boleh memakai laptop bersamaan? Satu laptop untuk melihat soal, boleh. Sama seperti tadi ya, yang tadi Kak siapa tadi menanyakan tentang infocus atau proyektor, itu boleh, bagus. Untuk menghemat gadget juga sama, boleh. Kemudian dari Kak Ferdian, nama tim menggunakan nama kelurahan. Boleh Kak? Mau nama desa, dusun, nama distrik, kalau di daerah Indonesia Timur itu juga boleh. Kemudian selempang TKK juga boleh, sama. Kemudian apakah aplikasi lembar jawaban baru bisa masuk waktu hari H? Nanti ini coba saya cek dulu dari tim IT-nya, saya tanyakan apakah sudah bisa digunakan untuk diakses sehingga untuk uji coba gitu ya. Nanti akan saya tanyakan dulu karena ini kan juga terkait dari segi pembiayaan server. Karena proses ini juga membutuhkan dana besar, jadi kami harus mengupayakan juga berhemat, tetapi kakak-kakak juga bisa untuk berlatih. Itu nanti akan kami sampaikan di grup ya Kak ya. Yang jelas hari ini harus bisa daftar dulu, supaya nanti bisa login. Tapi kalau nggak daftar tapi langsung login, ya jelas nggak bisa. Karena database-nya itu adalah setelah kakak mendaftar, maka baru bisa login. Itu. Kemudian berikutnya, pertanyaan lagi ada? Kepada Kak Danang, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Kak Heri untuk menjawab pertanyaan yang menyusul ini. Baik, tentang rujukan soal atau sumbernya, terutama pengetahuan umum ya. Ini kan pengetahuan umum di share screen ini dilihat
Yang pertama, peristiwa bencana alam, peristiwa nasional. Yang ketiga, peristiwa seni dan budaya. Yang keempat, Boymen atau buku Boymen, bab 29 tentang pengetahuan umum dan wawasan. Ini yang dimaksud sumbernya, karena kegiatan ini dilaksanakan secara online. Dan saya yakin di sini adik-adik tidak ada yang sering membaca koran ya. Kalau lihat-lihat TikTok itu banyak ya. Nah, sehingga tidak paham dengan pengetahuan umum yang kita laksanakan ini. Harapannya dengan adanya lomba ini adik-adik bisa mengerti ternyata selama kurun waktu tahun 2023 adik bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi di Indonesia. Nah, itu. Untuk sumbernya bisa lihat merujuk pada kanal google.com. Di sana bisa mengetikkan kata kunci seperti ini. Peristiwa bencana alam di Indonesia tahun 2023. Nah, nanti di situ akan muncul daftar peristiwanya. Apa saja? Silakan dibaca, dirangkum, dihafalkan. Kemudian contoh yang poin 2, peristiwa nasional tahun 2023 di Indonesia. Nah, itu nanti akan muncul semuanya apa saja. Kemudian yang ketiga, peristiwa seni atau apa ya? Pentas seni dan kebudayaan tahun 2023. Itu nanti di kota mana, mungkin tanggal berapa, atau mungkin di momen apa. Itu nanti adik-adik bisa browsing ya, atau searching di Google. Kemudian yang buku Boymen ini jelas, jadi hanya tinggal membaca saja. Saya yakin dengan adanya lomba ini, adik-adik sudah mulai mengenal buku Boymen dan sudah mulai membeli buku Boymen karena manfaatnya banyak dan luar biasa. Mungkin itu tentang rujukan soal pengetahuan umum ya. Jadi adik-adik nggak perlu beli koran tahun 2023 atau koran bekas itu ya, itu tidak ada. Jadi adik-adik bisa browsing, searching melalui kanal google.com. Itu untuk rujukan. Kemudian soal pertanyaan berikutnya tentang soal berurutan. Ya, seperti contoh yang tadi kita lihat di video Premiere. Lebih jelasnya nanti adik-adik bisa mengunjungi channel Bima Sakti Foundation. Nanti di sana ada video Premiere yang tadi coba dilihat. Tidak ada soal itu 25 soal umum dulu, kemudian soal ke-26 sampai 50 itu baru ke permukaan, tidak. Tapi kita laksanakan secara bersama. Makanya kenapa pentingnya di sini strategi untuk diskusi. Dan kemudian satu tim bisa saling mengingatkan bahwa jawaban yang ini mungkin salah, mungkin benar dan sebagainya. Nah, gunakan strateginya dan kakak-kakak nanti bisa memperbanyak literatur referensi dari google.com terkait soal-soal pengetahuan umum. Mana yang penting, mana yang tidak, nanti bisa dipilah-pilah supaya adik-adik tidak bingung. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Ros. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Heri. Sepertinya pertanyaan cukup sampai di situ dan saya lihat hingga saat ini tidak ada yang ingin bertanya kembali. Coba ditawarkan. Kasihan kalau nggak tahu. Bagi kakak-kakak yang masih ingin menanyakan pertanyaannya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Kak Surya Adam, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kak Heri, izin bertanya Kak, kalau untuk video premiernya itu lewat YouTube ya, Kak? Kalau misalkan lewat YouTube, nanti bebas iklan kan kalau kita putar di... Permisi. Terima kasih. Pertanyaan saya di Baik, tadi ketika Kak Surya masih menyampaikan pertanyaannya, ada yang menyampaikan pertanyaannya juga.
Dipersilakan sekarang untuk menyampaikan ulang pertanyaan yang tadi yang mungkin terlewat. Siap, saya mau tanya. Maksimal itu 5 tim apa 10 tim? Apakah Kak Adam? Ya. Maksimal itu 5 tim apa 10 Kepada tim? Kak Aira, dipersilakan untuk bertanya. Maksimal 5 tim apa 10 tim? Izin bertanya. Dipersilakan kepada Kak Aira untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau misalkan nanti pas hari lomba itu perlu lagi siaran Zoom apa enggak ya, Kak? Terima kasih. Sepertinya Kak Aira masih terkendala jaringan. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Kak Adam. Ya Kak, tadi ada kendala. Mau bertanya Kak Heri Silahkan Kak untuk Adam untuk menyampaikan pertanyaannya. Maksimal itu 5 tim apa 10 tim? Siap, cuma itu saja. Maksimal itu 5 tim apa 10 tim? Yang berikutnya kepada Kak Atika Farah dari SMP IT, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, jadi saya izin bertanya, bisakah diulangi lagi peraturan-peraturan yang tadi itu? Tadi itu saya terlewat karena saya sedikit telat masuk dan terkendala jaringan. Itu saja, terima kasih. Kami sempat menanyakan kepada Kak Atika, namun belum ada respon. Kami ingin bertanya terlebih dahulu, Kak, untuk pertanyaan yang ingin disampaikan ulang itu peraturan yang dimaksud itu peraturan yang mana atau yang bagian apa gitu, Pak? Iya, yang sebelum peraturan-peraturan yang sebelum percobaan untuk pendaftaran, itu tadi kan ada peraturan itu. Nah, itu peraturan itu tolong ditampilkan lagi agar dapat disampaikan ke teman-teman saya yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya kepada Kak Fahri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Satu pangkalan maksimal 5 tim atau 10 tim? Baik, terima kasih kepada Kak Fahri atas pertanyaannya. Kepada Kak Aira, jika masih ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya Kak. Saya bertanya, kalau misalkan nanti pas hari H lomba, itu perlu siaran Zoom kayak gini lagi gak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aira. Pertanyaan berikut ini akan disampaikan oleh Kak Ramda. Dipersilakan kepada Kak Ramda. Baik, untuk Kak Fahri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Daftar IP address apa bisa diulangi caranya? Oke, baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Kak Ramda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tes apa suara saya masuk? Baik, akan saya jawab dulu. Yang tadi kan untuk soal ini kan primer dari YouTube Kak ya. Apakah ada iklan untuk untuk YouTube kan nanti itu bebas iklan Kak. Jadi tidak akan ada iklan. Jadi untuk soal kita nanti langsung primer live YouTube dan dijamin bebas iklan. Tidak akan ada iklan Kak. Kemudian dari Kak Atika Farah, apakah bisa diulang peraturan untuk Juknis nanti akan di-share lewat grup Bima Sakti Cup pertama Kak. Jadi nanti Juknis berupa perubahan-perubahan yang baru akan disampaikan, akan di-share ke grup Bima Sakti Cup yang pertama Kak. Kemudian untuk Kak Fahri, apakah satu pangkalan maks berapa tim? 5 atau 10? Untuk satu pangkalan maksimal 10 tim. Jadi ada
2 regu, 1 regu berisi 5 tim. Jadi untuk satu pangkalan maksimal 10 tim. Kemudian untuk pengulangan daftar IP address. Pengulangan daftar IP address akan disampaikan oleh Kak Eri setelah saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan kakak-kakak sekalian. Terus untuk Kak Era, apakah perlu untuk siaran Zoom? Tidak perlu, Kak. Jadi nanti langsung on cam, tidak perlu siaran Zoom, Kak. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk beberapa pertanyaan ini. Kemudian untuk pertanyaan pengulangan daftar IP address akan disampaikan oleh Kak Heri. Kepada Kak Heri dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih ya. Untuk pendaftaran IP address, yang penting HP-nya dulu ya yang dibawa ya, HP atau laptop yang digunakan untuk registrasi. Nanti kalian bisa membuka Chrome-nya, aplikasi Chrome, kemudian ketik PUPK titik Bima Sakti titik web web titik ID atau ID. Kemudian nanti di sana adik tinggal klik tombol warna merah daftar tim. Nah, nanti saat adik daftar tim itu nanti akan muncul tombol berikutnya, yaitu tombol daftar sekarang warna biru. Nanti detailnya akan kakak tampilkan lagi pada video siaran ulang ini ya. Nanti di hasil TM ini akan kami tampilkan ulang di YouTube. Nanti kakak bisa mempelajari, adik-adik juga bisa mempelajari ulang. Barangkali ada yang kurang dipahami, ya. Yang jelas untuk pendaftaran itu lebih mudah. Nanti coba aja dulu. Makanya di sini dibutuhkan bimbingan dari pembina supaya adik-adik tidak secara mandiri, kecuali yang SMP ya saya kira lebih paham tentang masalah ini. Kalau yang SD itu harus didampingi oleh masing-masing pembina dalam mendaftarkan gadgetnya. Itu ya Kak ya. Saya minta tolong nanti setiap pembina membantu membimbing adik-adik supaya tidak kesulitan ya. Harusnya pertanyaan ini tidak perlu saya jawab karena harusnya tanggung jawab dari pembina. Itu ya adik ya, adik Fari namanya. Adik luar biasa, sudah berani tanya. Ya. Kemudian tanya lagi, ada lagi? Sudah selesai? Silakan. Oh ini yang terakhir tadi ya. Tadi masalah usia. Usia tadi barusan disampaikan oleh pelatih. Untuk usia, jika nanti saat kami cek ternyata di bawah 10 tahun atau mungkin di atas 12 tahun untuk jenjang SD, maka akan kami berikan surat keterangan. Nanti kakak yang merasa tadi bertanya bisa minta ke saya surat keterangannya supaya nanti bisa mengisi data supaya adik-adik ini bisa ikut main, ya, bisa ikut berlomba, maksudnya seperti itu. Jadi diperbolehkan, tetapi dengan syarat harus mengisi surat keterangan bahwa siswa ini benar-benar anggota penggalang di SD lembaga kakak atau di pangkalan kakak. Ya mungkin itu. Kemudian ada lagi pertanyaan tambahan. Kak, apakah bisa menggunakan laptop kakak pembina untuk lihat soalnya? Untuk lihat soal itu tidak perlu didaftarkan ya gadgetnya. Jadi laptop siapapun boleh digunakan untuk melihat soal. Khusus lembar jawaban saja yang tidak bisa. Jadi lembar jawaban itu harus masing-masing tim itu punya satu gadget karena berhubungan dengan IP address. Itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan autoproctor atau pengawas ujian. Ya, yang tadi sempat ada dilihat ada 5 menu, 5 tombol. Ya, mulai dari kamera, kemudian GPS, kemudian foto, kemudian webcamnya, dan yang terakhir recordingnya. Nah, kalau semuanya itu menyala, maka tidak perlu lagi ada pengawas ujian. Jadi sudah selesai. Tugasnya adik-adik adalah belajar, berlomba, mengerjakan dengan kejujuran dan sportivitas. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Kak Ros dilanjut.
Kepada SMP Negeri 2 Tarsono, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak. Dipersilakan kepada SMP Negeri 2 Tarsono untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika terkendala, bisa disampaikan melalui chat room yang ada pada Zoom ini. Kami tunggu untuk SMP Negeri 2 Tarsono. Oh, baik. Ini Kak Fahri ada yang ingin ditanyakan kembali. Disilakan Kak Fahri. Kak, ini kan tim saya ada yang 23 Maret 2024. Kak, ini kan tim saya ada yang 23 Maret 2024 umur 13 tahun. Sedangkan lombanya tanggal 24 Maret. Apa boleh ikut? Terima kasih kepada Kak Fahri atas pertanyaannya. Setelah ini akan langsung dijelaskan oleh Kak Heri. Wah, Kak Fahri luar biasa ya. Untuk temannya tadi yang mau ulang tahun, jangan lupa ya, kirim Twitternya ya, Kak Heri ya. Baik, terkait usia, tadi sudah saya jelaskan, jika usianya lebih dari 12, tapi karena tadi ulang tahunnya belum sampai 13 ya, jadi masih 12 jalan, 13 ya, jalan ya, berarti diperbolehkan. Jadi Fahri nanti temannya disampaikan untuk boleh ikut ya. Ya mungkin itu. Terus ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada lagi ya. Oke, cuman itu. Ikut ya Fahri ya, bilang temannya ya. Jangan lupa Twitternya ya, ditunggu, kirim ke Malang. Ya. Baik, terima kasih atas semua pemaparan yang telah disampaikan. Jangan lupa kakak-kakak untuk mengabadikan momen technical meeting pada akun Instagram masing-masing dan pastikan telah mengikuti atau follow akun Instagram Bima Sakti Foundation. Jangan lupa juga untuk mengunjungi YouTube kami, yakni Bima Sakti Foundation. Adik-adik dan kakak-kakak, acara demi acara telah kita lalui. Semoga apa yang dapat kita pelajari hari ini bernilai ibadah dan menambah kakak-kakak mengenai pemahaman tentang ketentuan dan persyaratan dalam Bima Sakti Cup Chapter Kompetisi PUPK. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Makan takjil sambal terasi, sambil lihat orang ngerumpi. Kembangkan skill dan raih prestasi, juara tak lahir dari mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Saya